Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton channel YouTube saya, Isram Lau, yang tentunya membahas tentang seputar dan informasi dunia hukum ya. Nah, segmen kali ini saya akan bahas tentang wajah penegakan hukum di negara kita dan apakah negara sudah memenuhi rasa keadilan kepada seluruh atau tiap-tiap warganya yang sedang mencari keadilan. Oke, baik teman-teman. Saat ini masih ramai trending topik viral mengenai permasalahan hukum Verdi Sambo yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Seperti kita ketahui bahwa istrinya Ibu Putri, orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun sampai saat ini penyidik juga belum melakukan penahanan terhadap dirinya ya. Nah, biasanya seorang tersangka ya ditahan atau tidak ditahan ini merupakan kewenangan daripada penyidik. Tentu ada alasan ya, alasan subjektif daripada penyidik. Nah, mengenai Ibu Putri, kenapa belum ditahan sampai hari ini menuai kontroversi. Sebagian rakyat bertanya-tanya ada apa, kenapa sehingga Ibu Putri sampai hari ini belum juga ditahan. Tentunya harapan daripada keluarga korban bahkan penasehat hukum menginginkan, mendesak ya kepolisian agar Ibu Putri segera ditahan. Dan berbeda dengan masyarakat lain, tentu ada pro dan kontra ya. Salah satu dari pegiat anak yaitu Kak Seto mengharapkan justru malah kalau bisa Ibu Putri kalau toh memang mau dilakukan penahanan ya sebaiknya menjadi tahanan rumah saja. Nah, ini berbeda ya dengan masyarakat yang lain, sehingga Kak Seto menjadi bulian masyarakat di sosial media. Nah, karena alasan kemanusiaan ya, karena dia masih punya anak kecil. Nah, lalu bagaimana dengan ibu-ibu, perempuan-perempuan yang lain yang telah diproses secara hukum, bahkan ada yang sudah divonis menjalani masa hukuman sampai hari ini, mereka juga punya anak. Bahkan ada yang sedang mengandung, ada yang sedang menyusui, punya bayi, punya balita, tetapi mereka tetap menjalani proses hukum. Adakah Kak Seto menyampaikan, berteriak, bertahan, membela secara membabi buta kepada perempuan-perempuan, ibu-ibu yang lain yang sedang dan sudah menjalani proses hukum? Ya, ini yang menjadi pertanyaan publik ya. Apakah negara dalam masalah ini melakukan tebang pilih, terus kemudian memandang stratifikasi status sosial? Kita nggak tahu ya. Soalnya fakta ya, kita bisa menilai sampai hari ini Ibu Putri dengan ibu-ibu yang lain yang sedang menjalani proses hukum, nah ini sangat terlihat perbedaannya ya. Apakah ada perbedaan, apakah ada pengelompokan sehingga orang tidak mendapatkan keadilan yang sama? Nah, jelaslah di dalam amanah konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 di situ menyatakan bahwasanya negara Indonesia merupakan negara hukum. Nah, selanjutnya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum ya dan pemerintahan itu, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Artinya kalau kita memahami makna daripada pasal ini ya, seluruh warga negara atau tiap-tiap warga negara apabila di hadapan hukum maka
semua statusnya sama, ya. Tidak ada kasta-kastaan, ya. Tidak ada golongan. Maka mengenai status hukum bagi orang yang melanggar hukum, ya semua harus sama di hadapan hukum. Tidak ada yang namanya rakyat jelata, masyarakat kelas menengah, bawah, atas, pejabat, bahkan presiden pun apabila bermasalah dengan hukum maka dia harus setara dengan rakyat masyarakat lain di hadapan hukum tanpa terkecuali. Nah, itu ya teman-teman. Ataukah mungkin ya kita bisa melihat pada kasus hari ini ya, Ibu Putri dengan ibu-ibu yang lain ya mungkin ada perbedaan ya dalam proses penanganannya. Nah, sehingga masyarakat bertanya, ini ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan negara ini dalam proses penegakan hukum? Betullah kalau keadilan itu memang ada, tetapi hanya sebatas di tiap-tiap lembar kertas saja. Namun pada prakteknya bisa kita lihat, bisa kita nilai hari ini. Betullah menurut atau kata teori daripada Aristoteles ya, semakin tinggi stratifikasi seseorang maka semakin sulit hukum menjangkaunya. Oke teman-teman, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.